Perlu doa. Bahkan orang mau jahat sekalipun pasti ingin selamat. Mak manalah malam ini supaya selamat ini operasinya ya. Nginak kuda, ila tidur lo menjemu nak maling rumahnya kan. Berarti ingin selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahil qail fi kitabillahi asma'id dalail wa atimmul hajja wal umrah lillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil qail fi hadisih al-hajju Arafah. Khairud doa Arafah. Yaum Arafah. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Jangan malas mensucikan Allah, jangan malas menyebut nama Allah. Tatkala kita ngatakan Allah, malaikat cabut nyawa kita, alangkan lemak kita. Betul ini? La ilaha illallah, tret nyawa kita dicabut alangkan lemak kita. Betul ini? Mungkin jangan malas, malas benar mendik zikir kadang-kadang ya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah. Allah 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 ya Allah. Allahu Akbar. Jangan malu-maluan Allahu Akbar, bukan radikal. Salat enggak boleh Allahu Karim, salat enggak boleh Allah ya Rabbi, enggak boleh Allahu Akbar gerakan salat kecuali sami Allahu liman. Jangan radikal, takbir-takbir. Itu kan Masya Allah zaman sekarang ya. Ini jangan kita mau dikatakan radikal. Allahu Akbar lambang salat saja Allahu Akbar semua. Betul. Jamaah sekalian, Bapak bukan bapak ya, ibu camat ya, atau camat kita Kebun Tebu dan Pak Sekcam, hadir Pak Sekcam kan, nah, beserta jajaran, kemudian aparatur pemerintah, Pratin ya di sini ya, luar biasa Pratin kita, perawitan ya luar biasa. Saya akan bawa ke Waikanan berita ini, ternyata bukan hanya APBN, bukan hanya APBD provinsi, bukan APBD kabupaten, tapi ada APBD desa. Ya luar biasa. Yang sudah memberikan bantuan kepada anak-anak kita. Bukan gratis, beli cross itu ya. Tapi dari kepala desanya, anggaran desanya dibantukan kepada anak-anak kita yang ngaji. Semangat supaya dia semangat ngaji. Mampu orang tuanya beli, tapi bukan dari desa. Betul nggak? Apalagi kalau dia nggak mampu. Itu mampu dia beli tadi penghargaan lain, ya kan? Ibu-ibu dikasih suami 5 juta sebulan, 6 juta, lain dengan di arisan 100.000 sebulan, betul nggak? Itu masalahnya. Ini yang masalah lain ini yang penting, ya kan? Jadi mudah-mudahan perhatiin diteruskan, akan saya bawa berita ini ke Waikanan. Amin Allahumma. Bapak pejabat yang hadir, para kiai, para ustadz, para ibu-ibu nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Tapi tidak mengurangi rasa hormat, mudah-mudahan kehadiran kita, niat mulia, acara mulia, di tempat yang mulia, mudah-mudahan kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saya diundang oleh Pak Cecep, ya mana Pak Cecep tadi ada hadir ya, jangan sampai ngundang tapi dia nggak hadir, udah 2 kali beliau ngundang saya. Ya, jadi sebenarnya capek saya ini kemarin habis pengajian akbar di pondok. Bayangkan ibu-ibu kiai dari Bandar Lampung aja suami istri masih menginap di rumah saya. Saya udah tinggal ke sini, ya kan? Tapi dia paham namanya dakwah, ya kan? Paham gak akan PL-PLan dok cuma kami semende, lo KUA ini, cuma semende KUA nih. Ya, PL-an menang, masa aku di rumahnya dia lagi sit, ya kan? Tapi dia maklum, aku tinggal kak. Kemarin itu majelis zikir sekaligus walimatul urus anak aku yang putri aku yang kelima dinikahkan kemarin dengan orang Tanggamus.
Jadi pengajian akbar, kita malamnya juga ada akad nikah, siang pokoknya nggak istirahat lah. Sebelumnya kita keliling ke Tanjung Kari, Pulau Beringin dan lain sebagainya. Hari ini kita jadwalkan di sini, family masih banyak, silakan. Saya ngurus dakwah ya, nggak kenal lelah dalam dakwah. Mudah-mudahan dapat ibadah sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ibu bapak sekalian, saking ininya apa namanya tergesa-gesanya khawatir terlambat. Pokoknya jam 9 atau maksimal setengah 10 saya ada di sini. Alhamdulillah sudah mampir di masjid sebelah sini sampai bertemu dengan ibu-ibu di sini. Supaya menjadi cermin kita semua tentang semangat dakwah. Amin Allahumma. Jamaah sekalian, saya nggak panjang ceramah, kebiasaan saya singkat, padat, ada yang dapat. Kalau soal ceramah ini namanya pengajian rutin. Pengajian rutin ini. Nggih mboten? Ada jam jauhnya Ada, Masya Allah ya, ada jam jauhnya. Jam Sunda ada boleh? Kumaha kabarna? Damang? Alhamdulillah ya. Nah inilah kalau bahasa Ibu Camat tadi, lihat kebunku penuh dengan bunga, ada yang merah, ada yang kuning macam-macam. Woi, itu enggak masalah. Sama dengan bahasa Semende, bahasa Jawa, semegi. Cuman dia semegi makna saja. Aku tadi ngomong dia pangkal tu apa? Sangking. Bahasa Jawa sangking pundi itu, betul ini? Dia kami sangking gupuhnya, betul ini kan? Sangking tak gancang. Sangking pundi Pak Kiai, sangking galaknya. Sama, makna saja yang berbeda. Jema Sunda mah itulah pula. Enggak jema Semende semegi, lain makna. Tersinggung kadang lakinya. Saha eta salakina. Katakannya salakina, pusing penuh. Ini salawan budak ini ngambil aku kan. Kata salakina. Oh nentang tu lah laki dengan bini kan. Artinya bahasanya sama, makna saja berbeda. Betul tak? Jangan gampang terprovokasi, jangan gampang kita terperdaya untuk berpecah belah. Partai boleh berbeda, ukhuwah tetap dijaga. Apa beda itu? Salah kina jema Sunda nggak salah kina jema Sunda. Jema Sunda salah kina tu laki ya. Kami jangan nesal lawan budak ini ngambil aku. Katakan salah kina ya. Jadi Bu, biasa saya ceramah judulnya saja. Apali judulnya pulang insya Allah aman. Mudah-mudahan dapat ilmu, amalkan. Kalau soal ceramah besok ada lagi. Kami kemarin ngundang Zakaria Ahmad, Ketua MUI Metro, kadang dari Bogor, kadang dari Jawa, giliran. Bukan hebatnya yang kita cari, tapi ngambil orang baru. Karena ceramah ini diperlukan orang baik. Kalau orang baru dianggap baik. Nggih mboten? Amin jumpai bertemu, mudah-mudahan omongan didengari. Amar sudi lah kapat ditebu nih, ya kan? Nah ini apalagi mau anaknya dimasuk ke pondok, lah ketahu nih dengan aku. Nah jadi kami giliran ngundang ceramah karena ingin baru. Kemudian ibu-ibu juga sama. Kalau masalah ceramah di YouTube tinggal mencet aja mau ceramah apa. Tapi kalau ibu sekedar ngambil lucunya, ibu-ibu enggak ngambil intinya, boleh kita guyon. Tapi guyon yang bermanfaat. Ya, boleh kita nyanyi, tapi nyanyi suara hati, rasa dan kata merupakan doa. Hati-hati penyanyi. Nah ini, makanya judul ceramah yang paling penting, jangan kalah dengan artis. Hari ini Bu Camat kita akan menyampaikan judul ceramah. Ini saya sampaikan mukaddimah tentang haji dan umroh. Kenapa? Karena ini bulan haji. Bulan Zulhijjah. Kenapa banyak orang hajat kalau di bulan Zulhijjah? Ada maknanya. Maknanya mencontoh keluarga teladan Ibrahim dan Ismail. Ya. Nah ini bulan haji saya sampaikan wa atimul hajja wal umrah lillah. Nah judul ceramah kita hari ini pulang bawa nanti. Yang jadi camat, yang jadi kades, yang jadi ibu rumah tangga, yang jadi anak. Apa judulnya? Ibadah perasaan. Apa judulnya? Karena segala aktivitas kita itu luarnya nggak boleh lepas dari perasaan. Amin Allahumma. Perasaan saya berangkat sini walaupun capek ingin mengharap rahmat Allah, ingin mencatat kebaikan, ingin dicatat umur saya, sisa umur saya khairayyarah. Bukan syarrayyarah. Ibadah selalu mengutamakan perasaan. Makanya hebat Islam itu innamal a'malu binniyat. Ya sungguhnya segala sesuatu tergantung niat. Kalau niatnya perasaan karena Allah, dibalas satu kebaikan oleh Allah. Tapi kalau perasaannya ingin jahat tapi tidak melakukan, tidak dibalas oleh Allah. Alangkah hebat Islam. Di mana lukanya dia masuk surga umat Muhammad ini. Satu niat saja ibadahnya perasaan karena Allah dapat satu kebaikan. Tapi kalau niatnya untuk keburukan nggak dilakukan, nggak dapat dosa, baru niat. Ya kan? Ini hebatnya, kalau dia melakukan kebaikan, 10 kebaikan yang dia dapat. Sementara kalau dia melakukan kejelekan,
hanya satu saja kejahatan dibalas. Ya kan? Nah berarti 10 banding 1. Berapa tikahnya? 9 lagi. Betul tidak? 9 lagi. Bu, 10 banding 1 berapa? 9 lawan 1. Makanya kata Nabi, Bu, kullu ummati yadkhulunal jannah. Semua umatku masuk surga. Illa man aba, kecuali tidak. Kecuali yang enggak mau. Kecuali yang tak bahasa Jawa rak gelem, tahu ya? Ya, Masya. Aku tidak biasa bahasa Jawa itu kalau salah ya. Kecuali yang enggak mau, ya. Siapa yang enggak mau ya Rasul? Orang yang tidak mau melaksanakan perintah Allah dan Rasul, itu orang enggak mau masuk surga. Kalau yang ngaji, mudah-mudahan masuk surga. Amin. Kenapa 1 banding 9? Bersalah sekali kebaikan dicatat 1 kejahatan. Kalau sekali berbuat baik, maka 10 balasannya. Bayangkanlah. Baca Quran 1 huruf, 10 kebaikan. Baru alif lam mim aja bukan 1 huruf, sudah 3 huruf. Apalagi 1 juz. Siapa yang baca Quran, maka wa iza quri'al Quran fastami'u lahu ansitu la'allakum turhamun. Kalau mendengarkan orang baca Quran, hendaklah kamu dengarkan dengan telinga dan diam. Kalau diam, didengar dengan hati. Siapa budayanya seperti itu? Pasti kata Allah mendapat rahmat Allah subhanahu. Dengar saja lagi dapat rahmat Allah. Saya membacanya, Bu. Saya bacanya, dengar saya dapat rahmat Allah. Siapa membaca ayat kursi tiap ba'da sholat wajib, kata Nabi, pilih pintu surga gimana dia nak masuk ini. Syaratnya galak dia ada syaratnya. Mati kudai. Iya Nabi ngatakannya syaratnya mati dulu, ya kan? Gimana mau masuk surga kalau belum mati, kan? Nah ini, artinya baca 1 ayat kursi saja, mana juga, dia hebat. Alangkan banyak rahmat Allah. Makanya ibadah perasaan maksudnya selalu perasaan mengharap rahmat Allah subhanahu. Semangat ngaji, semangat membantu anak-anak yatim, semangat membantu anak TPA. Selama saya jadi kepala desa 6 tahun perasaan saya ingin mengharap rahmat Allah. 6 tahun saya berjuang mudah-mudahan dicatat sebagai khairayyarah di sisi Allah. Amin. Bagus orang mau nyalon bupati, orang mau nyalek, bagus kalau perasaannya ingin bermanfaat dengan orang banyak, ingin menjadi amal soleh, jembatan menuju surga Allah subhanahu wa ta'ala. Hebat Bu Camat, jadi camat. Ya, Masya Allah, kalau perasaannya ingin bermanfaat dengan orang banyak dan ingin mendapat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau maknya cuma jabatan sebenarnya. Yang camat 1 kecamatan, yang kades pendidikan, ada tidak? Saya dapat 1 kabupaten memperhatikan pendidikan. Kalau kami orang biasa, makanya kata Nabi, ibadah orang yang punya jabatan, pemimpin yang adil, 1 hari bekerja untuk rakyat dengan karena Allah, maka mengalahkan ibadah orang biasa 60 tahun lamanya. Ngapa ibadah cuma biasa ingko aling di rumah ke masjid ke kebun, ke masjid, amadi itu saya, ya kan? Amadi itu saya, mana? Bupati lah nanda tangani jembatan, bupati lah nanda tangani DPR lah nanda peraturan daerah, berpihak dengan agama, berpihak dengan umat. Kepala dinas pendidikan mbak itulah perhatian lah, berjuang lah, pacak membantu anak TPA. Alangkah hebatnya. Ama sholat doha pacak sama-sama sagini, baca. Cuman aku nak tanda tangan di perawitan dek keterima jemaah, betul deh? Itu masalahnya. Betul apa betul? Setiap saja harus dapat. Itu ibadah perasaan. Orang tua nggak punya warisan, orang tua nggak punya harta, perasaan selalu ingin taat. Kenapa? Ridho Allah. Bagaimana ridhonya? Allah ridhonya orang tuh dosa, coba dosa manusia ada balas dan siksa. Dosa anak durhaka Allah balas di dunia. Ridho, ayo sama-sama. Ridho ayah ibumu, ridho Allah padamu, murka ayah ibumu, murka Allah padamu. Coba bagaimana?
Ridho Allah, bagaimana ridho orang itu? Perasaan kita ingin mengharap ridho Allah. Jadi kita hormat kepada orang tua bukan karena warisan, bukan karena yang lain, tapi wasiat Allah. Wa wassaynal insana biwalidayhi hamalat hu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluh. Wasiat Allah, hormat kepada orang tua, hormat kepada mertua. Ya Bu ya. Kadang-kadang hormat dengan orang tua kita, enggak hormat sama mertua, salah. Surga di bawah telapak kaki ibu bagi yang belum punya suami. Bagi laki-laki, kalau bagi ibu-ibu yang udah punya suami, surga di bawah telapak kaki. Tapi saya selalu ngajak istri saya ke tempat orang tuanya. Hormati ibumu walaupun di bawah telapak kaki saya, surga itu, ya kan? Nah ini, enggak boleh kamu jadi anak durhaka. Kamu kalau ngasih uang sama orang tua enggak usah ngomong sama saya, kasihlah enggak apa-apa, ya kan? Karena itu yang melahirkan kamu, yang membesarkan kamu. Aku nemu ibu ini itu kayaknya bayi, lah besar, lah udah dididik lagi betunya, betul deh? Nah itu, enggak bisa kita sembarangan melupakan mertua, ya. Apa judulnya? Ibadah perasaan. Kenapa saya sampaikan tadi orang haji sekarang wa atimul hajja wal umrah lillah, sempurnakanlah haji dan umrah karena Allah. Karena Allah, lillah. Bukan li jalan-jalan, bukan li riya, bukan li sombong, bukan li dagang, lillah. Lil, salat lillah, aku wudu lillah, puasa lillah, ngaji lillah. Siapa yang tahu? Kita sendiri perasaan dalam hati kita. Jangan nebak-nebak, Arya ibu itu. Oh jangan, kayak tahu dengan hati orang aja, betul nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Kata imam sholat, ya kan? Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru jazua wa idza massahul khairu manu'a. Kata jemaah di belakang, riah imam nentengeng. Lo pacak menangati imam, betul itu? Seolah-olah kita Allah, ngambil hak Allah, nggak boleh itu. Allah yang tahu dengan hati kita. Nggak usah didengarkan kalau ada umpama kiai ceramah juga mengatakan tahu betul dengan hati orang, jangan. Mungkin bukan kelas kita, yang jelas kita meyakini bahwa Allah saja yang tahu dengan hati orang. Amin Allahumma. Ngat keria imam itu, padahal imam lagi merenungi perasaan ayat tadi, ya Allah. Sungguhnya manusia dijadikan keadaan berkeluh kesah, kikir. Tatkala dia susah, sakit gigi saja semua orang tahu, betul nggak? Lah harga kopi 50.000 masih berkeluh kesah. Oh, 50 harga 40. Mana buah ada. Payu dia menjual, Bung. Bung, payu dia menjual kau itu kamu. Oh, andek dia maksimal. Oh ya Allah, ya. Berkeluh kesah. Tapi tatkala mendapat nikmat diam-diam saja, ya kan? Kau banyak dek pernah cerita, kau mahal dek pernah ceritakan nikmat. Makanya saya selalu menyampaikan nikmat Allah bukan sombong, bukan ria. Karena Allah ngajung menceritakan nikmat itu. Ini kita, tidak apa, tidak omong aja meria. Di ria, mengomongkan nikmat Allah, diajung oleh Allah. Tertiri di jam Sunda diajung. Atau kumaha tehnya, ya. Nah, beda. Jangan nenggo-nenggo, lo jam Sunda nggak jam Sumende, nenggo-nenggo. Bawa tuntuman tunggal mangga kata jam Sunda. Kocak menawa ini aku mau mangga akhirnya. Keruan deh juga. Lo hebat benar wen, cuka pagi, tes lagi wen, jam Sumende wen dia negala kalah dia. Pagi bau kan lagi mangga lah kecuali alam sekali ini 5 wam ini. Bohong mana, mangga apa? 5 wam ini. Nah, nggak boleh kita, apalagi hati ngata ke Imam Ria, betul nggak? Imam nggak ria, sedang merenungi ayat-ayat Allah, ya kan? Kalau dapat nikmat diam-diam, kalau dapat susah dia ngeluh di depan jemaah, pacak kali jemaah. Tapi kalau kau banyak, ada di pengumuman di masjid ini, ya, kami dang dapat kopi banyak, ya, 2 ton, 3 ton, alhamdulillah, rega 40.000, ya. Mohon kiranya bapak-bapak, ibu-ibu yang agak susah, yang modalnya tahun ini kempang-kempes, boleh pakai dulu kopi kita di rumah. Belum, ya.
Yang ada cuma semende. Kata cuma semende aku dang boleh juga kau. Kamu kapan tak minjam kumah. Sampai ke rumah digahi aku nak langsung minjam. Oi nganong cian kapan? Ditanya kang nganong cian kanya nong cian kapan tu nong cian bininya. Nong cian tu betina, betina beranak, arti duit tu beranak, duit itu. Itu cuma semende galak itu. Apa judulnya? Ibadah haji dan umrah. Allah mesankannya. Itu baca, makanya tadi dengarnya, ya dengar tetap berpahala, tapi lebih ngerti, lebih paham. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Sempurnakan kata Allah, haji dan umrah tidak ada lihatan lain, bukan li dagang, bukan li riya, bukan li sombong, bukan jalan-jalan, bukan li dagang, lillah. Ngaji lillah. Nggak bisa kita ini, kita hanya sekedar ngarahkan masing-masing perasaannya lillah. Perasaan ini lain ini. Amkat cuma semende, jauh-jauh kota Palembang, jauh kapal belayar sehari-hari. Walaupun jauh aja mau Tebu ini selalu dikenang Buk Camat, tapi jauh di mata dekat di hati, ya kan? Perasaan jauh di mata dekat di hati bagaimana? Musim haji kita saksikan. Alangkan jauh Masjidil Haram, alangkan jauh Masjid Nabawi. Nggih mboten? Tapi orang datang bertahun-tahun, puluhan tahun niat nabung untuk ke Masjidil Haram. Nggih mboten? Tapi kalau jauh di mata dekat di hati itu lemah. Ia paling parah, dekat di mata, jauh di hati. Ya kan? Contohnya bagaimana? Depan rumah kita masjid, sungkan nak masuk masjid. Betul ini? Terkendak sama masjid, dindak ke masjid. Kenapa? Jauh di mata, jauh di apa namanya, dekat di mata, jauh di hati. Ada lagi yang aneh lagi. Suami istri, ya, dekat di mata, jauh di hati. Masing-masing dek seristuan lah seminggu main HP masing-masing. Tidur saling belakangi. Kamar mewah 7x8 ber-AC, mesin cuci ada, pembantu ada, hanya jauh di hati. Masing-masing punya WA, masing-masing punya Facebookan sendiri, ya kan? Mana hubungan baik dengan orang jauh, ya kan? Masya Allah. Nauzubillah, bukan orang sini, orang daerah kami sering seperti banyak ya. Zaman sekarang hati-hati, HP itu bisa menjadi guru besar, bisa menjadi perusak rumah tangga, media sosial itu. Tapi kalau kita manfaatkan bisa menjadi guru besar, bisa di setel, ngaji dan lain sebagainya. Amin Allahumma. Itu apa judulnya tadi? Perasaan. Ngapa cuma menangis nonton sinetron? Karena perasaan. Pemain sinetron tuh cacak nangis. Cuman gitu perasaan lah nyentuh nih, andok gilinian kerbai tuh. Woi kubadu kalau mau hidian ini ya. Woi nentang lah 2 kali naik haji, sombong menang ngomong segala. Lama radi baduk TV. Ya lah deh. Zaman Ahok pa ini baduk dia meng TV, hegeng igak Ahok nih kan. Nah ini karena perasaan, betul-betul. Nah bagaimana perasaan kita yang baru diperlukan apa? Mendapat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nabi hijrah bersama sahabat-sahabat. Kamu bagaimana perasaannya ikut hijrah? Apa karena Allah dan Rasul? Apa karena siapa? Katanya ya Rasul terus terang saya hijrah ini perasaan bukan apa-apa. Ada gadis tunangku milu hijrah milu pula aku kan. Nah berarti perasaannya hanya dapat yang dirasakan tadi. Ibadah perasaan. Pok benyanyi itu hati-hati itu ibadah perasaan atau bukan? Ya kan? Kenapa rasa dan kata merupakan doa? Nangis-nangis hati-hati mengiris hati itu nangis-nangis menyanyi. Gerimis melanda hati. Dan nangis-nangis Lesti. Soal geringke. Terlalu ku mencintai. Masya Allah. Begitu belaki, cak-cetkannya di lakinya. Karena rasa dan kata merupakan doa. Dia kan tertil jam Sunda cak-cetkannya tadi. Lak-lak katanya. Ngundangnya musuh mende. Kenapa? Perasaannya salah. Ya, walaupun nyanyi kalau bagus. Makanya kemarin, Ustadz kenapa sekarang udah boleh nyanyi di pondok Ustadz? Boleh. Anak saya pulang dari Gontor libur karena ayo nikah, saya suruh main gitar, apa namanya nyanyi, nggak masalah. Yang penting pakaiannya Islami, nyanyiannya Islami mendidik, ya kan?
Nggak boleh kamu, walaupun nyanyi baik, kalau pengantin baru kamu nggak boleh nyanyikan bahkan. Nyanyinya bagus, tapi nggak bagus tempat orang kawinan, bukan wilayah, nggak suruh, nggak, saya larang, awas. Yang mau nyanyi nyanyi, tapi yang bagus sesuai dengan keadaan pengantin. Jangan yang jorok, jangan yang tidak islami, dan jangan pula walaupun baik lagunya nggak bagus ditampilkan di pengantin baru. Bila Israel datang memanggil, wah, bagus sih bagus, tapi bukan tempat pengantin baru. Betul nggak? Jadi tahu wilayahnya bagaimana, ya kan? Nah itu caranya Bapak Ibu sekalian, ya Bu ya. Ngaji lo benar, tempat orang kawinan nggak boleh baca innalillah, bukan dilarang, bukan haram, nggak tepat dalilnya, sedih orang tuan rumah. Wow, kaget, ngapa innalillah tuh? Padahal ayat bagus itu kan, Masya Allah. Tapi nggak pas dalilnya. Ibu-ibu yang suka nyanyi hati-hati milih lagu. Saya kemarin umumkan boleh nyanyi, tapi bukan orgenan ya. Ada marawis, ada kasidah, ada nasid, lengkap sekarang walaupun nasid, ya kan? Boleh tapi jangan, walaupun bagus kalau yang bila Israel datang memanggil jangan. Ya, ibu-ibu misalnya, mendidik pengantin baru, lagu mawalan, pas wilayahnya. Sungguh senang sekali, coba. Sungguh senang sekali jadi seorang istri. Ayo, sungguh senang sekali jadi seorang istri. Bila selalu mengerti kehendak sang suami. Ayo. Sama-sama. Bila selalu mengerti kehendak sang suami. Ayo kita ulang. Sungguh senang sekali jadi seorang istri. Sungguh senang sekali jadi seorang istri. Bila selalu mengerti kehendak sang suami. Bila selalu mengerti kehendak sang suami. Ayo rapnya. Demi Allah aku berjanji sebagai istri akan patuh pada suami dan selalu menjaga kehormatan diri. Ya Allah Rabbul Izzati, kuatkanlah iman ini, membina keluarga suci sampai di taman syurgawi. Buka YouTube Istri Patuh Suami judulnya. Perasaannya ingin mengharap rahmat Allah karena mau ngukur ketaatan seorang wanita kepada Allah, bagaimana taatnya dia dengan suami. Itu saja ukurannya. Sejauh mana taatnya dia dengan suami, itulah ketaatannya dia dengan Allah. Ya. Andai kata boleh, kata Nabi, wanita atau manusia ini sujud kepada manusia, tapi nggak boleh, kata Nabi. Andai kata boleh, sujud bukan dengan Jokowi, bukan dengan bupati, kuperintahkan seorang perempuan sujud kepada suami. Tapi perasaannya karena Allah, bukan karena ganteng, bukan karena jabatan. Kalau ganteng akan berubah, kalau jabatan bisa pensiun, gimana? Tapi karena Allah Subhanahu. Alangkah hebatnya bila ngerti karena kehendak suami, menyenangkan hati suami karena rahmat Allah, ya. Amkatnya mende mak mana kehendak sang suami, lom diagah lah tahu, lom diajong lah baliknya, lom diajong gulai tempoyak lam buat dewe, pacak keubian lakinya, ya kan? Belum diajong lah megi, belum apa pula senyum, dilihat suami, itu tahu kehendak suami, ya. Paham kehendak suami, membahagiakan suami, lom diajong lah baliknya, pai digedepi lah merubuh dewe, ya. Ya dah, macam kami semende itu, Bo. Bo nggih. Kalau orang semendok itu, cuma semende banyak aku saksikan bejagalon ngalakinya.
Kanya kamu rubuhan dulu, berjaga lawan. Tahu apa kata bininya? Udah lah puluh, wala tahu. Woi kata lakinya, kanya masalah tahu kamu katanya. Dia dah payah berjiga. Tua, lo hebat benar. Oh ya Allah, bebantahku doi. Dah bayar apa nih modelnya, jangan dicontoh. Oh apa tadi ibadah? Awas, jaga perasaannya. Tidak ada harapan lain berhias untuk suami karena Allah. Patuh kepada orang tua karena Allah, bukan karena warisan. Patuh kepada perhatian, patuh kepada ucapan, bukan karena Allah yang perintah. Ya, taat kepada Allah, taat dengan Rasul, tadi kamu taat dengan Rasul, taat dengan pemimpin. Makanya hati-hati milih pemimpin. Nggih teliti sebelum membeli, hati-hati sebelum memilih, salah pilih, masa depan akan pedih. Enggak perlu kita gontok-gontokan, tapi perasaan kita tahu yang baik ya cacak baik. Nabi bilang ngejuk isyarat khairukum li ahli. Kalau kamu ingin tahu tanda orang baik dengan keluarga. Terti, ya Sunda sama keluarga, maksudnya terti. Kalau kamu ingin melihat orang baik dengan istri, baik dengan anak, ya itu orang baik. Tapi kalau kamu ingin melihat orang ica-ica baik, cacak baik, nak pemilu. Betul? Itulah ukuran. Gak usah kita bertengkar berpecah. Nilai saja perasaan kita ada di hati. Namanya bebas rahasia. Untuk apa pakai bilik suara kalau kita udah ini, betul gak? Ditampilkan berapa calon, silakan kita memilih ratusan calon DPR misalnya, hanya satu yang akan kita pilih. Kita sendiri yang bagaimana kriterianya. Amin Allahumma. Boleh kita mengenalkan calon kita, Bu Camat, ini calon kami baik, dia baik dengan istri, dia baik dengan keluarga. Saya menyaksikan, masyarakat menyaksikan. Kalau hari ini misalnya kata Bu Camat tadi mohon maaf, termasuk saya ditelepon oleh anggota DPR Lampung Barat. Mohon maaf Ustadz, aku dik dibaca hadir, dik masalah, aku maaf kata dik kesalahan kiri-kiri kamu ngaku. Dia kan, paling salah ngaji mau masyarakat sini, betul nggak? Nggak masalah, kamu nggak hadir pengajian, melalui nukup kaca, dik, dia pun nak buka kaca. Hanya pembangunan nih kamu bau, lo perhatian tadi ngejuk anak-anak seragam, ada dik deh, kiri-kiri. Betul? Selama kamu menjadi DPR, tahu apa peran kamu di masyarakat, betul nggak? Empok senyum saja, kamu tebar pesona saja dibukti, betul nggak? Dia perlu nggak gitu. Jadi ibu-ibu yang menyaksikan, boleh iklankan calon kita. Hebat, calon saya ini begini-begini, bagus. Tapi jangan jelekkan calon lain, alamat permusuhan, betul nggak? Aku terus serang tidak aku menjelekkannya, hanya ngojok ikut pilih kalah aku, betul nggak? Boleh kita muji istri kita. Kalau bahasa Sunda itu, jadilah mencari kakang kabah ini. Ayo kabah ini jadilah kabah, nggak masyarakat bagus, ngandung bagus, nggak kelawai bagus. Cara dia ramah tamanya luar biasa biniku ini. Kabah baca dewe, oh ya tahu Kang, aku nggak bini kabah luar biasa. Dia dulu bini kabah. Ini belagu kamu model mah itu belagu. Kamu bini kabah itu buatannya kopi lagi aku ndak minumnya. Belagu mbok do begadeng, betul nih? Mbok do begadeng belagu, dia percaya juga. Tapi kabah katanya dia nambah itu. Nah ini jamaah sekalian. Jadi oleh sebab itu kembali lagi ke judul ibadah, rasa dan kata awas itu merupakan perasaan doa. Makanya kularang yang punya yang jemus mendu berjuang ada tahu kemalangan nggak pernah turun ke dunia. Jangan menolak takdir Allah, nggak bagus itu. Nanti perasaan kamu. Ada pantun jemus mendu alakan sari jalan kutiti jalannya tanah tunggul galu. Alakah sari hidup lo ini segala langkah kecul galu nian. Jangan main-main. Makanya doanya yang bagus, ya kan? Istri soleha, apalah kalau nyanyi yang bagus, ya kan? Jangan di depan suami ngatakan padahal punya suami, ya. Lagunya mawalan tapi nggak pas. Apa? Nggak cakap temanku cari teman hidup yang sejati. Dia dianggap laki, betul itu? Hingga kini belum juga ku jumpai. Padahal suami ada di pada cuma pesta itu kan. Tersinggung laki, betul kan? Sama ya, kalau nggak percaya coba tersinggung apa dia laki, ya kan? Ingin menikah cukup sekali lagi. No, kena nggak lagi. Nah itu nggak pas, gimana? Kalau dia gadis atau janda boleh jadi. Yang tadi istri patuh suami saya adakan lomba di pondok pesantren kita waktu majelis zikir. Pesertanya cuma 16 orang, nggak banyak kalau lagu itu, nggak banyak yang milih. Tanya Bu, nggak ikut. Apalagi dia ikut, dia ikut, dia ngapal, dia ngapa?
Andi apa aku nyanyikannya, istri patu suami belaki ada. Oh ini kumaha. Oh nian, mbak itu amdek belaki kau mana? Oh jika bohong dek namarah enggak aku amdek belaki cakal. Nah berarti lagu itu yang punya suami tepat. Gimana? Nah ini masalahnya, jadi perasaan itu beda kan. Tapi perasaan kita yang kita budayakan inginin mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau di dalam Al-Qur'an laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Ya, lengkap dalam diri Nabi itu suri teladan ya. Lengkap mau contoh apa dari diri Nabi. Tapi yang akan mencontoh Nabi siapa? Liman kana yarjullah wal yawmal akhir wa zakarallaha katsira. Orang-orang yang mengharap rahmat Allah Subhanahu dan perasaannya akan ada hidup sesudah mati. Perasaannya yakin dengan hari akhir. Makanya kalau saya, Pak Pratin, Pak Camat, Pak KUA, ya, Pak KUA ini luar biasa ini menjadi wali murid ini dulu ya, sahabat dakwah kita di ini. Jadi perasaannya bagaimana Bapak Ibu sekalian yang orang yang mengharap rahmat Allah itu dan yakin dunia akan berakhir. Yang ingin kutanamkan dengan ibu-ibu pahami 3 hal diantaranya. Pertama jangan berubah rukun Islamnya. Yang kedua jangan berubah rukun imannya. Yang ketiga perasaan rukun ihsan namanya. Selalu merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu. Kenapa saya katakan begitu Pak KUA? Karena Mbak Inahila banyak yang merubah rukun Islam. Ada rukun Islamnya 8, ada 7, ada lagi perlu ke Mekah. Padahal kata Allah walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'. Wajib ke tanah suci, wajib ke Ka'bah. Ini cukup ke Indramayu katanya. Betul kan? Ini jangan ikuti yang seperti itu. Makanya kiai-kiai nggak perlu bertengkar tarawih 11, tarawih 23 terlambat. Betul nggak? Bentengi ibu-ibu ini dengan rukun iman, rukun Islam, rukun ihsan. Itu diantaranya. Dan tidak ada. Makanya apa pengertian la nabiyya ba'da? Kalau Buk Camat sambutan apa Buk Camat? Amma ba'du. Ya, amma itu sambutan. Kalau nabi la nabiyya ba'da. Tahu la nabiyya ba'da berarti dia beriagi nabi sesudahnya. Wala rasulullah ba'da, dia beriagi rasul udah Nabi Muhammad, nabi bungsu. Jadi yakin mau siapapun mengaku nabi kita nggak akan terima. Kadang-kadang orang ini mentang-mentang udah banyak ilmu udah ngaku nabi, ya kan? Mentang-mentang udah paling berkuasa lah ngaku Tuhan, lo Fir'aun, betul nggak? Nah ini makanya bentengi hati kita dengan 3 di antara yang tadi. Rukun Islam, berapa? Nah banyak ibu-ibu mainnya banyak ide apal, bapak-bapak keren-keren, bos-bos nggak apal. Ya dulu sebelum balik ngaji TPA, rukun Islam ada 5 yang wajib dikerjakan. Hafal kan? Sahadat yang, ayo coba, sahadat yang pertama tiap hari diucapkan. Sembahyang yang kedua jumlahnya ada 5. Tiap hari pasti ada sehari semalam. Apalagi puasa yang ketiga pada bulan Ramadan. Tiap tahun pasti ada berpuasa sebulan. Berzakat yang keempat bagi orang di apal apa? Bagi orang yang kaya, ya menolong bagi umat yang miskin dan sengsara. Hebat Islam itu. Yang nggak kaya nggak perlu zakat, betul nggak? Masya Allah. Yang nggak mampu nggak perlu haji. Gimana? Itu hebat Islam di nyarika, ya kan? Masya Allah. Kelima apa? Kelima naik haji seumur hidup cukup. Nah ini harus dibentengi dalam perasaan kita, nggak boleh berubah sampai akhir hayat. Mbak Inahila berubah, lah banyak aja keren-keren, bos-bos, berduit, pejabat. Tahu apa katanya? Kelima naik haji diri deh. Kelima buat rumah, keenam beli mobil, ketujuh berbini lagi, ke-8 naik haji. Ke-8 baik naik haji, Masya Allah ya. Makanya bentengi diri kita, perasaan kita yakin harga mati tentang rukun Islam 5, rukun iman 6, dan rukun ihsan ada 2, ya kan?
Itu, kalau kita tidak bisa melihat Allah, kita selalu perasaan merasa disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Salat biasalah namanya manusia. Kadang khusyuk awalnya, tengahnya kacau-kacau dikit. Betul ini? Kadang pangkalnya ujungnya kacau, ya kan? Tiap sujud kita terutama sujud terakhir berdoa perasaan kepada Allah. Apa yang kita minta, kalau nggak bisa bahasa Arab dalam hati. Boleh sujud pertama, boleh sujud kedua. Kenapa harus sujud terakhir? Karena kesimpulan. Kenapa sujud terakhir? Khawatir kalau sujud awal, sujud dua kita sujud berdoa panjang, dia teringat lagi rakaat berapa tadi kan? Nah makanya perlu sujud terakhir. Awas sholatnya perasaan, rukunnya betul, memelihara batal betul, tapi perasaannya jangan lupa hati kepada Allah Subhanahu. Kiblat wajah kita menghadap Baitullah, tetapi hati kita kiblatnya Allah. Allahu Akbar. Ai percuma sembahyang sama pikiran kemana-mana. Kabar jangan main-main nakut-nakuti jemu belajar sembahyang. Betul ini? Kanya wali galu jemu ulama soleh galu. Betul ini? Jangan kabar nyusah ke jemu. Kabar ini nakut-nakuti kata Nabi mudah ke jemu, jangan susah ke jemu. Betul ini? Mudahkan, bahagiakan orang, jangan susahkan, jangan takuti orang. Mudahkan urusan orang, jangan sulitkan. Enggak apa-apa, sholatlah, pikiran kemana-mana, enggak masalah. Daripada kamu keliling kemana-mana, enggak sholat, betul enggak? Mendingan pikiran kemana-mana daripada kemana-mana enggak sholat. Betul-betul? Nah itu caranya. Allah, dia tahu kita nganggap dia itu khusyuk atau enggak. Kadang tuh khusyuk lah, makmum, betul enggak? Makmum dapat pahala, imam enggak dapat pahala. Ar-Rahman, Allamal Quran. Khalaqal insan, allamahul bayan. Nangis makmum di belakang karena Allah. Nangis dekat dengan Allah, ya Allah akan merdunya imam. Seolah-olah ya Allah kami mendengar firman-Mu. Kira-kira itu perasaannya di belakang. Nah, insya Allah. Yang imam dia nangis tapi bangga. Hebat suaraku ini rupanya. Ada yang nangis di belakang ya. Nah kita nggak tahu itu kan. Pikiran masing-masing. Jadi makanya utamakan perasaan kepada Allah Subhanahu. Allah. Nah, mau nyaring mau enggak kita hati kita dengan Allah. Tahu apa judulnya? Ibadah tenangis. Dengar lagu dangdut lagi tenangis. Apalagi Quran kalau perasaannya karena Allah. Apalagi sholawat. Ini lucu macam sholawat nggak pernah nangis, tapi kalau nyanyi dangdut nangis-nangis. Ini kan karena perasaan tersisih. Cantik memang aku perasaan tersisih, betul enggak? Usia muda pun ia miliki perasaan, betul enggak? Perasaan apa? Tersisih. Lain dengan diriku ini pemarah ndak berbantah saja. Ilom kasihan, ada. Kenapa nangis? Perasaan. Betul. Kalau nggak paham dengan perasaannya, nganggap lagu Pecah Seribu itu seolah-olah suami pengkhianat, seolah-olah suami playboy, padahal bukan. Kenapa lagu Pecah Seribu itu 21 tahun yang lalu Ilpi nyanyi itu baru booming sekarang. Ya, kamu kalau nggak tahu ada ibu-ibu yang tersisih ngadu dengan saya, aku ini Ustadz lagu Pecah Seribu, kecil kamu ngatakan lagu Pecah Seribu. Lagu Pecah Seribu itu menandakan suami yang baik, suami yang royal, suami yang ramah, suami yang sayang istri, sayang anak. Bukan suami jahat. Lagu Pecah Seribu itu hanya kamu dia beri perasaan ke sana, perasaan kamu lain, ya. Harus kamu perasaan, coba Pak Sekcam, coba Pak perhatiin, Bu Camat, apa lagu Pecah Seribu? Lagu Pecah Seribu itu bukan main rindunya dengan suami. Gemutan? Dengar lali kamu itu. Dengarlah, Masya Allah. Hanya dia, ya kan? Yang ada di antara jantung hati, tempat bermanja, tempatnya rindu. Tempat curahan hati yang damai. Betul tidak? Amu laki pemegiat damai dia gitu, dia damai. Kalau laki kejam, bengis, dia takut untuk ya Allah. Ngabdi marah-marah ini, ya kan? Nggak mungkin kita curahkan hati, nggak mungkin kerinduan yang membara dengan orang yang pelit.
dengan orang yang nggak ramah, nak nangani saja, nak segala macam, wah dia dagang. Betul. Kenapa? Saking hebatnya rindu dengan suaranya, rindu dengan kehadirannya, kepergiannya dicari kehadirannya ini nanti. Itu suami pecah 1000. Paham? Entah apa, betul ini? Bagaikan kayu basah dibakar api, ya Allah, membara, ya. Bara apa? Yang terakhir membara rindunya dengan laki itu, ya. Berarti suami yang baik. Aku itulah ukurnya bagaimana? Gak mungkin kalau dia gak baik kita rindu, betul ini? Aku cerita dikit, iklan dikit. Istri aku tuh di rumah, orangnya jujur, lurus, ya kan? Enggak boros, Masya Allah, baik. Saya pegang ujung bini yang bukan aku, betul tidak? Ya itu yang bagus, muji istri di depan orang banyak. Ini enggak baru ketemu dengan janda dan celaka ke bini kita. Aku enggak betah sama orang rumah tuh. Enggak boleh begitu. Mau jago nian bini 4, nah itu caranya. Jangan jelekkan, lihatlah bini yang subur 9, dia galak disagai. Berarti hebat yang subur dengan inilah jelek ke bini di rumah. Lalu ayam jago atau ayam ini megam lah ngalih bayi lain, kan? Itu tipe ayam jago, dia boleh contoh. Ya, aku nggak biniku itu, Bu Camat. Dia minta uang 200.000 tempat orang hajatan tetangga dekat untuk beli ayam dan lain sebagainya, hajatan kecil. Saya kasih 2 juta. Iya. Oi katanya kebanyakan, nggak apa-apa. Kamu tuh istri saya, masa kebanyakan ngasih istri, betul nggak? Dan istri tahu dengan keuangan kita. Ya kan? Kemudian apa lagi? Dia mau hajatan lagi katanya paling butuh uang 300.000. Saya kasih 3 juta. Woi katanya yang kemarin katanya kalau ada kelebihan ini kelebihan lagi. Nggak apa-apa tabung aja sama kamu. Kata. Dia mau bayar arisan 500.000. Saya kasih 5 juta. Apa katanya? Woi katanya yang kemari masih. Justru masih kemari itu aku galak nambahi. Amal habis-habisan di 2 juta bantuan, 3 juta bantuan, enggak boleh aku ngejek kamu ya kan. Ya ini, boleh kamu survei ke ke Kasoi, betul enggak saya? Dan dia enggak pernah, aku mau ceramah, aku mau jual kopi, aku enggak pernah nanya-nanya uang, enggak pernah. Untuk apa nanya lagi kalau udah dikasih, betul enggak? Tapi itulah bahayanya, begitu kita baik dengan dia, begitu kita mau berangkat, enggak pernah nyanyi di panggung tempat orang kejahatan, paling pemalu, enggak bisa dia nyanyi-nyanyi. Tapi kita gak nak berangkat ceramah, lambisiak di belakang. Hanya dia. Itu. Mau dia percaya, cuka. Coba aja kalau nggak percaya, ibu-ibu kalau suami seperti itu pasti kangen, betul nggak? Suami bukan hanya ukuran ini, namanya baik itu begitu, bukan hanya istri, belum belum dia apa-apa kalau senyum, dipandang suami menangkan hati, suami juga begitu. Ramah, sopan, santun, membujuk sama istrinya. Amin Allahumma. Itu cara, ini pembinaan kita. Selalu perasaannya tidak ada lain. Baik dengan istri, karena kata Allah, orang yang baik. Kata Nabi, orang baik itu baik dengan istrinya. Amin Allahumma. Bagaimana ini terus Pak perhatiin? Oh itu biasa, penceramah harus cerdas. Walaupun kata jemaah terus, kita mikir-mikir kan. Kamu 3 jam, habis 10 waktu. Ibadah perasaan. Akhirnya dengan suami kalau selalu perasaan rindu, jauh di mata dekat di hati. Betul nggak? Saya dengan Pak Paruzil, dia jadi bupati, saya berkawan. Dia jadi DPR, saya berkawan. Dia nggak jadi lagi bupati, saya berkawan. Sampai dia lagi berangkat haji, masih kirim karangan bunga anak saya nikah kemarin. Ya kan? Masih sempat, bayang kali kamu. Kenapa? Jauh di mata, dekat di hati. Tapi 1 periode dia jadi DPR, aku belum pernah sekali pengajian dinas di Liwu. Lalu ke Bengkulu, lalu ke Liwu, dia galak aku mampir ke rumahnya, betul tidak? Nggak mau saya, kenapa? Apa keperluan saya mampir ke rumahnya, betul nggak? Nah ini kalau kepala dinas, Pak perhatiin wajar nemui Pak Kades, Bu Camat, nemui Bupati, betul nggak? Kalau saya keluar masuk, untuk apa? Nah makanya kata Nabi sejahat-jahat Ustadz keluar masuk rumah pejabat. Kenapa tak urusan nih kalau dia di kepentingan, betul nggak? Nah ini semua elinya khairul umara ya'ti ilal ulama. Nak nginak pejabat baik, rajin ke pengajian, rajin datang ke rumah ustaz. Amin Allahumma. Bapak Ibu sekalian, tahu judulnya? Perasaan. Ingatlah bini teman dia jaga perasaan kok kamu. Kita harus jaga perasaannya. Nah ada orang nggak jaga perasaan istri, sering kuceramahkan. Cerita sehari ini, cerita artis-artis. Lama-lama, woi dong si anu buat kopi katanya woi.
Maman lah 2 jam tamu, biasanya gancang mana kamu ngeluar kopi. Tahu apa perasaan dia dijaga, ngobrol ke artis. Dengarnya bini, dia jaga perasaan bini. Tahu apa kata bininya? Ay, nangkalah dia apa jawab sama buatanku. Hah. Ajonglah sehari ini buat kopi. Lah terganggu perasaan istri tadi. Betul nggak? Memang kita harus jaga perasaan istri. Bohong sama istri itu kadang-kadang dapat pahala, bukan dosa. Dapat pahala. Bohong dalam rumah tangga, dia keharmonisan rumah tangga dapat pahala. Contoh, bagaimana kata istrinya, Pak? Enak enggak sayuran saya itu? Saya upayakan betul supaya kamu enak makannya. Oi, ndong si anu bahasa kami lah keliling rumah makan begadang, rumah putih Minang, lo beri pejap lo ini ya lo. Ya lo beri jaga perasaannya, senang benar bininya, betul enggak? Senang pejap benar kamu. Hanya begitu jawab, "Mama mana pejap?" "Oh, lo Allah asai laut." Enggak jaga perasaan. Apa judul ceramah kita? Ibadah perasaan. Perasaan Allah, perasaan kita selalu kontak dengan Allah Subhanahu wa taala. Satu persatu ayat Quran yang kita baca dalam sholat kita tahu maknanya. Ya, belajar. Allah maafkan kita kalau dalam kebodohan, tetap belajar. Ada pengajian rutin seperti ini. Amin. Makanya Pak, perhatiin Ibu Camat, kalau ingin anak buah yang baik ajak ngaji. Ajak ngaji. Kalau ingin istri yang baik, suami antar dia ke pengajian. Alangkah enaknya kalau istri sering ngaji. Dia tahu hukum masalahnya. Gimana? Tapi kalau dia nggak ngerti hukum, Masya Allah, pakaian rok mini, lah lolok burung hantu dari hiasan, gumbak pirang, pinggir jalan ngudut pula. Mana sama bini kita mbak itu? Maman. Bini dia pernah ngaji. Sambil menyanyi-nyanyi, par kecupar capir, kendal kali ini ungu, mas ayo mampir, mumpung bojoku lagi lungu. Ya kan? Ngapa? Bini dia ngaji. Kalau bini ngaji, alangkah lemaknya berubah langsung. Perasaan selalu ingin mengharap rahmat Allah Subhanahu. Balik lakinya, karena para suami gak ikut ngaji hari ini, hanya pejabat-pejabat saja yang hadir, tokoh-tokoh. Balik nanti perasaan sudah mengharap rahmat Allah. Ya Allah, ketaatanku kepada suami berarti taat dengan Allah. Baliklah lakinya. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi. Umpai balik kamu, kata jemaah kita kan. Umpai balik, ndok payah benar, kamu balik di kebun au. Nah, dia ambil kinjaunya, dia ambil anu. Asal nak ngelipat, laki ngelipat lagi. Saking gembirahnya, betul ini? Ngapela kerbai ini nyilok benar ya. Ngapela, kenapa ibu ini seperti ini? Biasanya enggak begini ibu ini. Apa stres ibu ini ya? Biasanya enggak begitu ya. Biasanya nyalam aja enggak jawab ya. Assalamualaikum. Hah, masuklah udah, lo jauh lah. Tahu apa di kamu, nyalam-nyalam, lalu jauh lah pula kamu nih. Bukan, jauh lah itu membudayakan cara Nabi bertemu dan berbisa mengucapkan salam, kalah kita ngejauh lah, ya kan? Inilah nyalam, assalamualaikum, salam, warahmatullahi wabarakatuh. Balik ya kamu, payah benar kamu pengasih. Allah kalma hati, perasaan bapak lakinya, masya Allah. Ngapalah, ya Allah, kalma aku diomongkan, asal anak ngelipat ke kebun lagi. Tetapi ibu ini apa nak rukyah, ini kenapa? Ngapa di mak ini, kayaknya ada yang nunggangi ibu ini. Surupan apa kerba ini kan? Dodo. Lah disiapkan air bening, lah disiapkan kopi. Minumlah mas. Saya buatkan kopi asli betul ini. Saya buatkan ini kopi. Tahulah aku kehobian kamu mas. Ngapa ibu ini ya Allah. Payah lakinya mikir. Padahal ibu itulah berubah karena sering ngaji. Perasaannya ingin mengharap rahmat Allah Subhanahu. Ya Allah, mudah-mudahan hidupku ini, keluargaku berkah ya Allah, anak-anakku berkah ya Allah, anak-anakku sukses ya Allah, taatku dengan Allah, taat dengan suami terlebih dahulu. Kata Nabi, nak nginak taat dengan Allah, taat dengan suami, Allah ngajung. Ya kan? Nah ini, taat dengan pemerintah, siapa ngajung? Allah dan Rasul ngajung. Itu masalahnya. Minumlah, kali pul ngatakan minum. Nah baca aku keleng, ngapa kamu lah cuma itu benar. Lain, bapaknya saya minumlah dulu, manis apa enggak, ya kan? Oh, biasanya bukan, memang udah puluhan tahun berumah tangga, tapi kadang ada kalanya kemanisan, ada kalanya pahit, nggak apa-apa minumnya. Bagaimana Pak Senu? Manis, manis lah pasti. Kamu yang buat, kamu yang nunggu, tekina ngadai kamu, laju manis kopi ini. Kopi pahit, tekina ngadai bini, langsung manis, ya kan? Senang menapulu lakinya, betul nggak? Perasaan, hati-hati perasaannya tinggi ini, ya, perasaan tinggi. Abaikan perasaan bini, jangan diabaikan. Perasaan suami, jangan diabaikan. Nah, ngereki laki. Dia pernah menyanyi di panggung. Hanya ngerek laki menyanyi. Bangkitlah hai satriaku. Cukup lagi. Sembuhlah sayang.
Deritamu deritaku. Apa kata laki, ya luar biasa kamu dong sianu, kamu ini bukan hanya jodoh di dunia tapi jodoh di akhirat. Bukan cantik rupa tapi cantik pula dalamnya. Amin. Senang perasaan bininya kalau dipuji macam itu. Senang enggak? Senang. Tapi tatkala dirubah, dirusak perasaannya, apa? Cuka medua bini lo kamu nih, ha? Berubah langsung, bernyanyi, dia ngerik lagi, badokannya pengerik. Nak mati pergi kamu main lagi. Mengganggu perasaan, betul nggak? Apa judulnya? Ibadah perasaan. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina wa maulana Muhammadin adadan ma biiznillahi salatan daimatan bidawamil mulkillahi. Bahasa Jawa kurai. Ayo mogo sing dereng salat ayo mogo sing dereng poso. Ayo diawali. Mogo sing dereng salat mogo sing dereng poso mogo sing dorong zakat, mogo sing dorong haji mogo sing dablek endang tobate, sing pelit, macam-macam lah. Itulah makna Jawa. Kadang-kadang lagunya, solawatnya sama nggak cuma Sunda, sama dengan cuma Semende, tapi tambahinnya bahasa Jawa. Amin Allahumma. Salatullah, salamullah, ala toha rasulillah. Salatullah, salamullah, ala yasin Habibillah. Salatullah, salamullah, ala yasin Habibillah. Nasihat ngaji meyeun jadi anggota DPR atau nak nyalon. Penae jadi pejabat, mobilnya pada mengkilat. Nek wes jadi lali karo rakyat, nek pemilu mulai dekat. Oke, sarang-sarang, yuk sami-sami. Penae jadi mobilnya pada mengkilat, nek wes jadi lali karo, nek pemilu mulai dekat. Nek wes jadi lali karo rakyat, nek pemilu mulai rayu. Nek pemilu mulai rayu. Nggih mboten? Kemarin di rumah saya pengajian, ada bupati, ada ketua DPR, ada anggota DPR. Saya nggak segan-segan menyampaikan. Ada Pak Baruzil lagi jadi bupati di sering ceramah, saya sampaikan. Ya, ada kemarin di Mesuji ketua DPR, saya sampaikan jangan tersinggung kalau kamu seperti itu. Tapi kalau kamu dekat dengan rakyat nggak usah tersinggung, ya betul? Dekat enggak? Kalau tersinggung berarti jauh dengan rakyat. Itu aja. Kalau marah-marah berarti Ka'bah ini jauh, betul ini? Sama nggak dulu cuma berangkat haji, tahu-tahu begitu ini cuma semende pula cerita cuma semende. Tahu-tahu ada cuma mising dia wastapel, ya kan? Dia galak ngaku dia, aku udah digalui, ya kan? Begitu nak berangkat ke Mekah dari Jakarta diumumkan dulu dengan jamaah. Mumpung belum sampai ke Mekah, kalau ada usul kata pembimbingnya, kalau ada masukan tolong sampaikan dengan kami rombongan pimpinan rombongan. Ya, ada apa? Kata Mas Mende ada nak usul Pak. Ngapa? Membuat WC jangan tinggi benar, Pak. Oh, ini Bapak ini. Ya. Itu. Bapak ini berarti cuma gitu ya. Nah demikian pejabat jangan tersinggung, jangan merah muka saya ngomong itu. Rayu-rayu enggak.
Dekat-dekat enggak pemimpin itu, terutama DPR, wakil rakyat, dipilih oleh rakyat, digaji oleh rakyat. Kalau menang minggat, ya kan? Jangan tersinggung kalau memang seperti itu ya. Yang dekat dengan rakyat ngipas. Alhamdulillah aku dekat dengan rakyat. Betul kan? Aku di minggat, Masya Allah. Ya enggak? Nah senang, amat tersinggung berarti dia ya pelakunya ya. Gimana? Pena jadi penceramah, tiap hari jarang di rumah. Istrinya ada di mana? Oh, enggak. Gawat ya. Ya, kemarin menikahkan anak, semua pejabat, semua kawan-kawan kiai ulama nanya, anak ustadz jumlahnya berapa? Cukup 8. Tidak jelas berapa puluh, kata 8. Yang nikah ini nomor berapa? Nomor 5. Ibunya, nah kamu ini kan ibunya puluh tuh. Iya terus terang saya bilang jujur, yang 2 ini di Talang Padang sekarang udah kita buatkan pondok di Tanggamus. Gusnat sering sini ceramah ya. 2, yang 6 di sini. Terus yang lain, nah itu bukan pertanyaan lagi kalau itu penyelidikan namanya, betul kan? Nah, enggak usah lah kalau itu. Jadi anak saya 8 ya, alhamdulillah. Saya bersyukur kepada Allah karena anak saya adalah anak pesantren. Saya didik di jalan Allah, sarjana pendidikan Islam semua. Cuman yang nikah kemarin sarjana kesehatan. Nggak masalah, santri garda depan, bisa sholat, bisa sembahyang, bisa perang, mana menjadi tentara misalnya kan. Dia bisa ngaji tapi ahli ekonomi, nggak boleh miskin jadi ustadz, betul nggak? Islam mengajarkan kaya, para sahabat Nabi konglomerat, orang kaya pedagang sukses. Nabi orang miskin tapi dapat istri orang paling kaya di Mekah. 90% Jazirah Arabia itu dikuasai oleh istri Muhammad Rasulullah, Khadijatul Kubra. Di saat orang benci sama Nabi, pelit dengan Nabi, Khadijah limpahkan semua hartanya untuk Nabi dakwah. Di saat orang nggak yakin dengan apa yang dibawa oleh Nabi, Khadijah wanita pertama yang paling percaya dengan yang dibawa oleh suaminya. Masya Allah. Nah ini, jadi anak saya, bukan cerita nggak apa-apa, tahadus bin nikmah. Kalau dia sarjana kesehatan dilamar polisi nggak saya terima. Bukan saya benci polisi, karena pesantren butuh orang bisa ngaji, betul nggak? Kalau polisi mau jaga kepolisian, betul nggak Bu? Jangan samakan ibu-ibu dengan saya ini di pesantren, ya kan? Dilamar orang pengusaha enggak, bukan jalurnya. Nah kemarin dilamar oleh alumni Gontor, ya. Kamu apa ini? Saya enggak nanya suku kamu, kalau suku kamu apa? Jawa, enggak masalah. Nah, jemu dulu, jemu dulu. Dia pernah ngambil jemu jauh, apa dulu kan? Ada anak gadis nangis, masih kecil umur 10 tahun. Negelah kamu nangis, sampai dia nege kuang jemu jauh apa? Berhenti nangis. Dulu, ya kan? Mbak ini nggak bisa begitu, bukan suku, yang penting keyakinannya. Kamu siapa? Saya orang Jawa Pak. Di mana? Di Gisting. Ngaji kamu di mana? Di Gontor Pak, 11 tahun sampai S1 di sana. Bukan mudah, cuma mondok 7 tahun negeri tahan. Betul ini? Mang ke 11 tahun. S2-nya di IAIN. Udah, saya anggap kalau udah mondok mudah-mudahan ada ilmu agama. Saya terima. Enggak saya nanya, kalau mas kawin biarlah istrinya yang minta. Ya kan? Berikanlah mas kawin kepada istrimu, ya, walaupun hanya sepotong cincin besi. Artinya sangking enggak mas kawin. Jangan dibeli kemur motor ya. Berikanlah mas kawin. Ngapa menjual 100 juta? Betul nggak? Mas kawin jangan, tapi calon istri yang baik jangan menyusahkan calon suami. Nggak boleh minta mahar berlebihan. Alangkah hebat Islam, tanya kalau nggak KUA. Betul ini? Nggak boleh minta berlebihan, menyusahkan dia. Jangan, tapi suami yang baik berikanlah sebanyak-banyaknya. Bini itu. Mohon maaf Bapak Ibu sekalian, kabarnya kemarin itu saya hadir pernikahan anak Pak Bupati kami di Waikanan. Habis Dasat Latif yang ceramah, besoknya lain lagi kabarnya Dewi Persik yang datang. 150 juta kabarnya. 150 juta joget-joget hanya sejam. Ada yang di kamu cuma seputar gitu mas kawin 150 juta. Ada deh, belum terdengar kan? 150 juta seolah-olah hilang harga diri sebagai laki-laki. Ya kan? Padahal mulia yang mengunjuk mas kawin besar. Betul nggak? Mau ada, kamu mampu. Dewi Persik sejam, dia baca di ajung nana, woi joget sejam terus, maksudnya. Bini baca di ajung nana, buat kopi ngancur gitu, betul ya? Dan duitnya masih sabut, masih ke anak kita, ya, masih nih gitu, sekali-sekali baca dipinjam, betul ya? Pinjam, jangan ngelakar lo jam semendah, minjam mas kawin bini, minjam kuda mas kawin kamu tuh 10 gram kakak jual kakak udah jual kakak ngutang aja ya, pas sebulan 2 bulan mana beli kalah kata bininya, kuda, ayo dia kan menang. Dibawi kai megeriap di kebun, ya gila kapok atau tinggalkannya dulu, lakinya kau takut namanya betina.
Tunggu aku, kamu takut aku tunggu aja bebas ke mas kawin kemari. Oh ya Allah Tuhanku, ala kejahatnya ya, Masya Allah ya. Nah jadi Dewi Persik aja 150 juta bu, betul nggak? Hanya joget 1 jam. Bini kasih umur hidup sekancing gitu bu. Kalau ibu ngambil buku nikah, Pak Kau buku nikah itu ada masa berlakunya nggak? Berlaku sampai tahun sekian nggak ya? Nah KTP baru seumur hidup, kamu buku nikah lah lama seumur hidup. Gimana? Inilah pesan kami hari ini Bapak Ibu sekalian, ibadah perasaan. Jadi mungkin ini yang dapat saya sampaikan hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Pulang nanti tulis di status ibadah perasaan. Itu gunanya HP. Tulis di rumah, utamakan ibadah perasaan mengharap rahmat Allah. Jangan kosong rumah penuh nasihat. Ya, ini ada ungkapan apa itu? Jatuh tempo pajak, macam-macam tulisan. Betul nggak? Tulisi, jangan kosong. Di rumah kita ibadah perasaan mengharap rahmat Allah. Ya, di mobil kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Paling tidak sedikit-sedikit nyampaikan kebaikan. Tapi jangan mentang-mentang mobil baru, mobil bos, ditulisi di belakangnya, kutunggu jandamu. Wah, itu enggak bagus tulisan seperti itu. Ya, Pak Ratin, Pak Bu Camat, mungkin ini dapat sampaikan. Mudah-mudahan acara ini mendapat rahmat Allah Subhanahu. Ibu-ibu sekalian, bapak-bapak yang hadir, mudah-mudahan pulang nanti menjadi ibu-ibu yang solehah. Ya, kemudian laki-laki juga menjadi pemimpin yang baik. Amin. Alangkah sering Nabi mengatakan istri soleha, ya. Bahkan bu, ad-dunya mata wa khairu mata'iha al-mar'atus soleha. Bu, kalau mau tahu, semua dunia ini penuh dengan perhiasan, tapi perhiasan yang paling indah apa? Wanita soleha. Kalau Ilpi Sukaisi itu baru ratu dangdut bu, tapi kalau betina soleha, ratu dunia, ratu akhirat. Secantik-cantik bidadari surga masih kalah dengan bidadari dunia nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Penghulu bidadari adalah wanita soleha, istri soleha. Amin Allahumma. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan Pak Pratin, Pak Bu Camat. Kurang lebih mohon maaf, bukan mau nyinggung tapi mau bimbing kita ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Santen teh kolopo cekap semanten atur kaula kepanjenengan sedaya, mugi-mugi saged ketemu malih. Ya, Bu ge, Pak ge, ya. Sama ada cuma semendiri di sini. Pantun biasa kita sampaikan, nanam pandan di pinggir air, mangkedi tidak disirami. Amu badan marsudi memang kabali, hanya mau pikiran bergabung, kamu ditebu nih ya, Masya Allah. Selalu ada, jauh di mata, dekat di hati. Itu saja mungkin, ya dapat sampaikan. Barakallahu bikum, astagfirullahaladzim, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa. Saya langsung diminta untuk memandu doa. Karena bukan DPR sama kepala desa, bukan bupati mau dipilih, tukang doa tidak pilih pula. Jadi kalau milih tukang doa berarti mewakili ibu-ibu semua, wakil rakyat juga sama dengan DPR, betul nggak? Wakil Pratin, wakil masyarakat, wakil semua jamaah. Jadi kalau wakil nggak boleh berdoanya ku, harus kami. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ya bukan ku. Amku itu ibu-ibu, anak ndak aku, nyabon ndak aku, rumah ndak aku, kebun ndak aku, dia menabdian dia lakinya. Ku galau ya. Nah, ini harus kami. Mari kita kenalkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Pertama kita baca Fatihah untuk jamaah haji kita ya. Umumnya dunia Indonesia khususnya Kabupaten Lampung Barat, khususan lagi untuk Pak Paruzil kita, sahabat dakwah kita ya, selalu bersama-sama kita, mudah-mudahan semua mendapat haji mabrur mabrurah, amin. Ya sama-sama, udah paham doa ingin haji belum? Kita perasaan dulu, perasaan ingin mengharap rahmat Allah supaya haji mabrur mabrurah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bu, direkam Bu ya, doa zikir ingin haji, mendoakan yang di sana dimudahkan, mendoakan kita yang belum berangkat. Nanti saya sampaikan yassir lana li ahlina, mudahkan kami ya Allah dan keluarga kami, ikhwanina ashabina,
dek-beradik kami dan sahabat-sahabat kami. Ya, baligh lana maksudana, sampaikan maksud tujuan kami ilal Makkah wal Madinah, ke Mekah dan ke Madinah. Dan mereka ini sebentar lagi akan menuju padang Arafah, namanya Arminah, Arafah, Musdalifah, Mina. Ya. Jadi ikuti ya. Yasir lana li ahlina. Ayo. Yasir lana li ahlina. Ikhwanina ashabina. Baligh lana maksudana ilal Makkah wal Madinah. Sekeempat, sarang-sarang. Yasir lana li ahlina ikhwanina ashabina baligh lana maksudana ilal Makkah wal Madinah. Yasir lana li ahlina, mudahkan kami dan keluarga kami. Ikhwanina ashabina, adik-beradik kami dan kanci-kanci kami. Ya, baligh lana maksudana, sampaikan maksud tujuan kami ilal Makkah wal Madinah, ke Mekah dan ke Madinah. Mudah-mudahan kita ila balik, memang yang belum insyaallah sampai ke sana. Amin. Ayo ikuti ibadah perasaan mengharap rahmat Allah. Yasir lana li ahlina ikhwanina ashabina baligh lana maksudana ilal Makkah wal Madinah. Walaupun tidak berwudu, sambil goreng, tambah pejap gorengannya, sambil nyambal, tambah pejap sambalnya. Yasir lana li ahlina ikhwanina ashabina baligh lana maksudana ilal Makkah wal Madinah. Senang benar Allah, nggak hambanya perasaannya rindu dengan Mekah, rindu nak ke Baitullah karena ajongan Allah, betul ini? Nah, sambil ucapan gitu, sambil hati gitu perasaan. Yasir lana li ahlina ikhwanina ashabina baligh lana maksudana ilal Makkah wal Madinah. Direkam nanti, kalau ibu mau catatannya minta sama KUA, nanti ku kirim sama KUA catatannya ya. Karena ngaji ini mengkaji dievaluasi. Kalau pemerintah, Bu Camat, evaluasi pembangunan, evaluasi keuangan, betul nggak? Evaluasi ngaji. Bu, yang sudah hafal saya kasih hadiah hari ini. Yasir lana li ahlina ikhwanina ashabina baligh lana maksudana ilal Makkah wal Madinah. Satu aja nggak apa-apa, kuis berhadiah. Sini. Nanti dikasih hadiah kalau hafal. Siap-siap perhatian, ada bawa uang nggak hadiahnya ya. Ya, perhatian anak, perhatian, siap-siap ya. Nanti dihadiahi. Yasir lana. Yasir lana li ahlina ikhwanina ashabina baligh lana maksudana ilal Makkah wal Madinah. Hadiah.
Ini perhatian teladan masalahnya. Nah ya, ya. Nah, Masya Allah. Ya lagi. Ditantang sama perhatian. Sini. Yasir lana li ahli. Jangan takut salah. Ikhwanina ashabina. Baligh lana maksudana ilal Makkah wal Madinah. Perhatiannya bukan tersinggung, mau tantangnya lagi, ya kan? Karena untuk kebaikan, bukan untuk aku, betul nggak? Ayo, siapa lagi? Ya, jangan disuruh Bu Camat kalau dia nggak hafal, malu di hadapan rakyatnya nggak enak. Ya. Ayo, siapa? Ayo, jangan takut salah. Ayo, ada nggak? Tolong dihafali, direkam ya. Nanti catatannya saya kirim ke UA nanti ya. Nah, ayo, Bu, ada yang hafal sudah? Ya, sudah kalau sudah ya. Insya Allah nggak salah lagi Pak Pratin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ya Allah, kami bisa berkumpul di sini ya Allah dalam rangka pengajian rutin di Pratin Perawitan ya, Masya Allah, Kecamatan Kebun Tebu ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, mudah-mudahan ibu-ibu dan bapak dan para pejabat ini bersatu hadir ya Allah untuk mengharap rahmat-Mu ya Allah. Alhamdulillah, alangkah banyak nikmat-Mu ya Allah. Kami dikumpulkan sini berdasarkan dalam diri kami ada nikmat iman dan Islam ya Allah. Ya Allah, alangkah banyak nikmat-Mu tidak sebanding dengan ucapan Alhamdulillah kami ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, Alhamdulillah. Ya Allah, badan sehat, rumah tangga aman ya Allah. Anak-anak kami, Masya Allah, mudah-mudahan menjadi orang sukses semua ya Allah. Alhamdulillah ya Allah, kami melihat pemimpin-pemimpin ini ya Allah. Baik camatnya, kepala dinasnya, perhatiannya ya Allah. Betul-betul dekat dengan rakyat, memperhatikan masyarakatnya ya Allah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah ala kulli halin wa ni'matin kasiratin. Allahu Akbar. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ufir lana zunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara wa li jami'il mu'minin mu'minat muslimin muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya Allah, rabbana ufir lana wa li ikhwanina allazina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik. Rabbi anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana adkhilna mudkhala sirkin wa akhrijna mukhraja sirkin waj'al lana min ladunka sultanan nasira. Rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma Rabbana ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Tuhan kami, ampuni segala kesalahan kami ya Allah. Karena kelalaian, karena kebodohan kami selama ini ya Allah. Kemalasan kami ya Allah. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ampuni kesalahan kedua orang tua kami ya Allah. Niatnya baik ya Allah, tapi ilmunya mungkin kurang, wawasannya kurang, sehingga banyak salah beribadah kepadamu ya Allah. Banyak lalai beribadah kepadamu orang tua kami. Karena mendidik kami, menafkahi kami ya Allah. Bahkan meninggalkan warisan untuk kami. Ampuni orang tua kami ya Allah. Ya Allah, satukan hati kami ya Allah. Satukan hati orang beriman ya Allah. Satukan hati masyarakat terutama di Kebun Tebu ini ya Allah. Ya Allah, supaya dapat ya Allah bersatu di jalan-Mu ya Allah. Satukan hati para ulama kami. Satukan hati para pemimpin kami ya Allah. Sehingga dapat membimbing kami ke jalan yang Engkau ridhoi ya Allah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami mohon ya Allah, jamaah haji kami yang sedang berada di Tanah Suci Mekah ya Allah, sebentar lagi akan melaksanakan Arafah ya Allah. Sebentar lagi akan menunaikan Arminah ya Allah, Arafah, Musdalifah dan Minah ya Allah. Berikan kekuatan iman Islam, berikan kekuatan jasmani ya Allah. Ya Allah, pulang membawa haji mabrur, mabrurah ya Allah. Terutama masyarakat kami di Kabupaten Lampung Barat dan Kecamatan Kebun Tebu ya Allah. Wabil khusus lagi ada sahabat kami ya Allah, Pak Faruzil Mabsus ya Allah. Mudah-mudahan Engkau mendengar doa, pasti Engkau mendengar doa kami ya Allah. Mudah-mudahan Engkau ijabah doa kami ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada wa hayyi' lana min amrina rasyada. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya jabbar ya qahar ya rabbal alamin.
Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu wa minkum. Jazakallah khair kepada Bapak Kiai Haji Marsudi yang telah menyampaikan tausiahnya. Alhamdulillah tibalah kita di penghujung acara. Mari kita tutup acara kita ini dengan bersama-sama membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Pengumuman untuk majelis zikir Kecamatan Kebun Tebu bulan depan di Pekon Cipta Mulia. Ya, demikianlah saya selaku pembawa acara dari awal sampai akhir. Mungkin terbanyak kesalahan, mohon maaf segala kehilafan. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.